Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang putus asa dari berharap kepada makhluk dan sempurna berharap hanya kepada Allah. Karena salah satu penghalang pertolongan Allah kepada kita adalah kita berharap kepada selain Allah. Untuk diketahui hadirin bahwa selain Allah itu, makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya menolak musibah yang menimpa dirinya, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Kita simak surat Yunus 107. Surat Yunus 107 ini sebaiknya dihafalkan sebagaimana yang lain, karena ini membantu pada waktu kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yushibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin kita gelisah, tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan itu selain Allah. Allah menyentuhkan kepada kita satu masalah, tidak ada yang bisa mencabutnya selain Allah sendiri. Allah membuat kita sakit, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah sendiri. Allah mempersempit rezeki kita, nggak ada yang bisa membukanya selain Allah. Jadi mau lari ke penjuru manapun, mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap saja cuma satu yang bisa menghilangkan kemudaratan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Jodoh saja itu, maaf ya, pasti jodoh. Haji, umroh, sembuh. Apa yang Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ini harus bulat di hati kita. Karena kalau enggak bulat, prasangka kita ke Allah juga tidak bulat. Padahal Allah Subhanahu wa taala janji, ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita kalau ada apa-apa bulat aja. Misalkan kalau punya hutang, bagaimana coba? Bayar ya. Kalau punya hutang harus bayar, tapi siapa yang membayarkannya? Pasti cuma Allah. Gimana caranya? Gak tahu. Gak mungkin kebayar. Hutang saya besar, penghasilan saya tidak ada. Itu namanya su'udzon kepada Allah. Berapa sih hutang yang paling besar? Kalau dibuat ridho, yang hutang ini lunas ya? Saya pernah ngalamin tuh. Dulu 100 juta, lupa waktu membangun apa gitu. Suatu saat Allah menakdirkan, ingat, ya Allah, saya punya hutang 100 juta. Langsung dicari teleponnya, ketemu, Pak, walau sudah lama saya ingat waktu membangun sesuatu dulu saya berhutang 100 juta. Wah, masa? Iya Pak, 100 juta. Saya akan lunas. Jangan, halal. Masya Allah, coba kalau ngumpul
ngumpul-ngumpul perlu berapa lama? Kalau Allah mau ngasih solusi. Makanya mulai sekarang udahlah, lihat makhluk tuh cuma 3. Kalau kita gaul gini 3. 1, jangan ngarep-ngarep apa-apa. Karena kalau ngarep apa-apa sakitnya sampai di sini. Beneran hadirin. Kalau punya istri, bapak udah nggak usah cintai saya, cinta nggak susah. Mulai bapak susah ya. Nggak bisa dipaksa. Sama istri juga. Kenapa mas? Kok beda dulu dengan sekarang? Ya ibunya juga beda ya. Ini lebih nyelekit lagi. Oh karena melempeng aja kalau gaul dengan makhluk tuh, pertama jangan ngarep apa-apa demi kepentingan pribadi. Kalaupun mau ngarep makhluk jadi dekat dengan Allah, bagus. Jadi tobat, jadi soleh, jadi taat, itu ngarep bagus. Dan yang ketiga, ngarep kita jadi jalan maslahat untuk makhluk. Saya jadi jalan ilmu, jalan kebahagiaan, jalan hidayah, jalan ya, bukan sumber. Kalau sumbernya dari Allah. Jadi, kayak begini saya nih ceramah ini, nggak bisa saya ngasih ilmu ngebolak-balik hati, ngisi pikiran, nggak bisa. Itu pekerjaan Allah yang membolak-balik hati. Tugas saya adalah meluruskan niat, berbicara yang benar, sekuat tenaga yang diomongkan bisa diamalkan, tidak ada niat apa-apalah, ujub, riya, takabur kalau bisa. Udah itu tobat. Selebihnya ya Allah lah yang membolak-balik hati. Bagaimana saya ngebulak-balik hati saudara, tahu juga enggak hatinya di mana ya. Benar? Makanya kalau bapak berumah tangga atau yang belum berumah tangga, misalkan persaingan ketat ya, ada 5 ikhwan ngejar-ngejar 1 akhwat, tenang aja. Dan jodoh mah nggak akan ketukar. Bisa jadi 5-5-nya nggak dapet ya. Kenapa ini gesek-gesek kan? Tenang saja, ini. Maka sekarang gimana kalau ada masalah sesudah kita berbaik sangka Allah yang menguasainya? Nah kali ini dalilnya sederhana, wasta'inu bish-shabri was-shalah. Coba amalkan ini. Sabar itu apa? Menahan diri. Menahan diri apa? Dari apa-apa yang tidak Allah sukai, itu sabar. Mau nyeletuk, tahan. Nah itu sabar. Lebih baik ganti aja dengan zikir. Bagus. Nah orang yang tidak sabar enggak punya rem. Mau ngomong, mau nulis, mau melotot, mau komentar. Orang yang sabar tahan dulu. Perlukah saya bicara? Benarkah? Sukakah Allah? Tidak suka, pas gak jadi. Nah kalau udah nahan, pasangan dari sabar adalah sholat. Sayangnya sholat kita nggak bisa diandalkan, karena sholat kita ya seperti yang barusan aja, Allahu Akbar agim, kita agim bukan yang jadi imam. Masa beda suaranya Allahu Akbar? Lama-lama amat sih. Hadirin, nah kali ini saya mau mengajak, kalau bahasan sabar sudah sering, masih ingat 5 kiat untuk sabar? Kalau ditimpa sabar tuh sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah ya. Nah itu yang 2 udah sering dibahas. Yang ketiga yang sering sabar ketika musibah, kuncinya adalah alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa, mulut mengatakan kami milik Allah, kami kembali kepada Allah. Nah, supaya lebih diterjemahkan jadi 5. 1, ketika terjadi sesuatu, yakin ini izin Allah. Nggak bisa terjadi tanpa izin Allah, tidak bisa. Ini saya dipijat kemarin oleh santri, aku ini berbakti gitu ya. Sekarang saya nggak bisa jalan normal, pijatannya salah urat ternyata. Nggak bisa nyalahin santri ya. Salah saya sendiri, kenapa dipijat saya tidur. Bengkak kaki ini sebelah, ini pasti izin Allah.
Jadi nggak usah santri kemana, dan nggak ada santri yang niat jelek ya. Biasanya juga nggak gini-gini amat. Ini pasti ada dosa nanti di sini kaki ini. Yang kedua, ini pasti baik. Setiap kejadian tuh izin Allah. Yang kedua pasti mengandung kebaikan, karena Allah tuh Al-Bar, maha baik. Selama ini aja kita ngaco diperlakukan baik oleh Allah ya. Jawab, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Belum selesai nanya. Setahun aja gitu, seumur hidup, sebulan. Jawab hadirin. Pernahkah Allah berbuat jelek seminggu gitu? Sehari? Dari seumur hidup ini sejam gitu Allah berbuat jelek ke kita? Enggak. Semenit? Never and ever. Gimana sih? Yang tidak dan tidak akan pernah tuh. Never ever lah begitu. Tidak akan pernah. Yang berbuat jelek tuh kita, zolam tuh nafsi. Jadi kalau pahit getir ya pasti ada masalah kita dengan cara menyikapi. Saya dibully rame-rame di medsos gitu ya, nggak apa-apa, pasti ada kebaikan. Baiknya jadi malas sekarang saya lihat medsos ya. Habis komennya diserbu oleh itu ya, hoax. Nah, yang ketiga pasti sudah diukur, nggak mungkin ada yang overdosis karena Allah maha adil. Allah kan tahu kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dan setiap kali Allah menyentuhkan sesuatu ujian udah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita ini berat, enggak. Yang berat itu pasti karena kita senang sama duniawi. Yang membuat berat itu karena kita bergantung kepada selain Allah. Dan yang membuat berat itu adalah karena jauh dari pertolongan Allah. Tiga ini yang bikin berat. Satu, cita-citanya duniawi, berat hidup. Kayak yang mau jadi sesuatu gitu sekarang duniawi berat. Atau bersandar kepada selain Allah pasti berat. Dan yang ketiga, jauh dari pertolongan Allah. Lalu apalagi dalam zikir innalillahnya tadi apa? Izin Allah pasti baik, udah diukur. Yang ketiga, kalau pahit pasti karena dosa. Gitu aja. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. An-Nisa 79. Kalau kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan yang menimpa pasti ini karena dosa. Gitu aja lah sederhananya. Daripada apa-apa mending istighfar. Kayak saya kaki begini udah istighfar. Apa nih dosa saya? Jangan-jangan waktu futsal ngegolin terus ya. Karena melukai hati grup yang lain. Harusnya kan kiai memalah. Tapi yang kipernya pada mengalah gimana? Karena ada yang berani ya. Silakan pilih kemana aja. Dan yang terakhir, ya cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ya, yang kelima, kalau ditimpa pahit nggak bisa lari kemana-mana. Nah, sekarang kita bahas sholat. Dalam 17 menit ini kita bahas bagaimana sholat supaya nendang hasilnya ya. Jadi begini, kenapa sholat tidak khusyuk? Apakah khusyuk susah? Enggak susah. Khusyuk itu sering kita lakukan kalau sesuatu dianggap penting. Ya, alhamdulillah kami sering belajar memanah. Makin serius memanahnya makin khusyuk tuh. Nggak ada mana cuek begitu kan, tetangga bisa ngejerit. Apalagi kalau ditonton, apalagi kalau bertanding, lebih khusyuk. Makin tinggi tingkat kepentingan pasti khusyuk. Nih bapak yang kerja dipanggil oleh atasan, mau diputuskan, khusyuk. Dipanggil oleh menteri, khusyuk, benar? Dipanggil oleh jaksa apalagi khusyuk. Melamar khusyuk ya. Begini Pak, di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Terus terang aja deh.
ada klien penting khusyuk, benar? Pokoknya kalau udah harap dan takut kepada sesuatu pasti khusyuk. Coba di rumah, klotrak, khusyuk, ya. Takut ada yang jalan, sedang sholat, lihat cermin, khusyuk ke cermin, dan di belakang siapa tahu ada yang senyum. Kata kuncinya harap dan takut. Nah, ketika harap dan takut itu yakin hanya Allah yang ngambil keputusan, pengambil keputusan, hanya Allah yang maha menentukan, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka enggak ada lagi gerbangnya selain sholat. Suami marah-marah, kalau misalkan buat istri, enggak usah banyak bela diri, pokoknya papa nggak mau pulang lagi, sholat saja, karena suami mutlak dalam kekuasaan Allah, digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kalau Allah pulang dia, gitu Pak rahasianya. Senyum, yang senyum yang mana? Itu ya. Sama bapak juga, kalau istri rewel-rewel, udah sholatin aja. Bukan jenazahnya Pak, bapaknya yang sholat. Beneran hadirin, ada ustadz mau melahirkan sungsang, anaknya harus sesar, 20 juta berapa katanya, nggak punya uang, sholat langsung ke musola. Wahai pencipta setiap makhluk, pencipta bayi yang menyimpan bayi di rahim, yang menentukan bayi keluar amat mudah, hanya Engkau ya Allah. Hamba mohon kepadamu, Engkau jaminkan orang yang sholat dikabulkan doanya. Saya mohon padamu. Dan gak punya uang, gak mau ngutang, tukerin aja oleh Allah jaminnya, bro, beres ya. Ada yang diancam, pokoknya besok saya akan datang ke kantormu, sholat aja. Mulas yang mau ke kantor, nggak jadi. Gampang bagi Allah merubah segala-galanya. Tapi kita belum pernah menggunakan sholat sebagai kekuatan inti, kunci penting, menentukan. Itu harusnya kalau mau sholat tuh kayak gitu. Ini dia, saya akan mendapatkan pertolongan Allah lewat sholat. Saya membuka pintu, ini kuncinya. Kalau sudah yakin sholat itu sangat penting dan menentukan, nggak akan disia-siakan. Saya belum termasuk yang sholatnya khusus 100%, kadang ada hilang ya masih. Tapi ketika yakin ini penting, meningkat tuh. Dari yang asalnya 10% naik jadi 11%, 11,5 ya berkisar itu saja. Tapi diupayakan terus. Rasa-rasanya gitu lebih enak sholat itu, lebih nagih. Nah, bagaimana kunci selanjutnya adalah paham. Memang rada susah sholat khusyuk kalau tidak paham. Coba baca puisi dalam bahasa Rusia yang tidak dipahami, dan susah mengekspresikan apa-apa, benar? Kita ngobrol, sama-sama ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami, nah, bingung. Ayo luangkan waktu belajar paham tentang hukum sholat, aturan sholat, dan bacaannya. Yang ketiga, tumaninah Pak. Ini rahasianya. Jadi jangan tergesa-gesa, tartil, kayak buka brankas. Jadi kita upayakan tiap bacaan ini dapat. Sesudah niat lurus, ini penting. Makanya kalau penting tuh yang serius ya. Jangan sampai seadanya, kopea jangan longgar. Nanti atau rambut di sini, ini kan. Atau mau kena kalau longgar gimana? Di sini nanti tuh. Coba yang lebih tertib semuanya. Ya, enak kalau harum. Sajadah harum, pokoknya persiapan matang lah. Mau ketemu atasan aja segala dipakai.
Masa jumpa dengan Allah tidak melakukan yang terbaik? Benar? HP matiin, uang logam di saku jangan ada, pas lupu jatuh semua satu saat itu. Kalau HP bunyi, oh ada masalah, berusaha mematikannya susah, yang lain jengkel, wah udah repot. Dah lah, Messi aja dengan Ronaldo nggak bawa HP waktu sepak bola ya. 2 jam tuh dunia baik-baik saja, benar? Kenapa kita komat balapan dengan jawab WA ya kan? Dan selesai sholat, assalamualaikum, udah gatel aja. Ada aja pura-pura ya. Kalau sedang begini, sedang mencatat husnuzonnya begitu. Tapi kalau mau sholat ya tertibkan. Tumanina, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jagat semesta dikuasai Allah. Kita ini kecil, nggak ada apa-apanya, nothing ya. Kita di masjid kecil, masjid ini di Jakarta udah nggak ada apa-apanya. Jakarta di Indonesia nggak ada apa-apanya ya, masjid ini. Di dunia nothing. Dunia dengan matahari hanya seperti merica dengan sebuah nampan besar, tidak ada apa-apanya. Di jagat ini nothing. Allahu Akbar, Allah menggenggam seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat. Kalau lagi sendiri bisa lebih lama lagi ya. Sing dapat segala puji bagimu Rabb semesta alam. Itu dijawab oleh Allah. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Sambil membaca, sambil paham makna. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Duhai Maharaja di hari pembalasan, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kunci nih. Banyak Fatihah yang gak dapat tuh di sininya nih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan jalan orang-orang yang sesat. Kabulkan ya Allah bagi hambaku apa yang dia minta, dikabulkan itu Pak. Sedang kita tuh pentingnya itu petunjuk dalam hidup ini, benar? Petunjuk apa yang harus kita pikirkan, petunjuk apa yang harus kita katakan, petunjuk apa yang harus kita pilih, petunjuk apa yang harus kita lakukan, petunjuk supaya kita selamat dari kepahitan. Semua ini membutuhkan hidayah, dan itu Fatihah kuncinya. Sayangnya Fatihah kita bablas itu Pak. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya kan boleh. Amin. Udah belum Fatihah? Perasaan udah agak lama lah. Dia kan tadi sama-sama awalnya. Sekarang dia ruku, berarti udah kan? Allah. Sukses saja. Sedang ruku juga ngelantur saja. Kadang-kadang udah pikir salah sama Allah.
Udah jarang kita lagi sujud juga Al-Fatihah. Padahal harusnya tiap bacaan dinikmati. Jadi jangan mikir jauh-jauh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Pegang tuh setiap ucapan tuh. Ngikut, ada hatinya, ada isinya. Kayak berangkas. Kelak, putar ke sini. Kelak, putar lagi. Kelak. Tiap bacaan itu dapat. Terutama nanti kalau sujud, rasakan itu. Saya sedang sujud kepada pemilik jagat semesta yang menentukan segala-galanya. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau wahai Allah yang maha tinggi. Sampai rasakan ini kita ngedepruk ke pemilik penguasa langit semesta alam yang menguasai, menggenggam, menentukan segala sesuatu. Lalu doa. Nah ini doa spesial yang tidak ada duanya ini. Rabbing firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Rahmati saya. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, rizkikan kepada kami apa yang baik-baik. Wahdini, berikan tuntunanmu, petunjukmu ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya ya Allah. Wa'fu anni, hapus semua aib dosa saya di dunia dan akhirat. Ya itu kalau dinikmati hadirin, itu bisa bergetar Pak tiap permintaan karena mewakili semua yang kita inginkan. Kita perlu ampunan Allah, kita ingin disayang Allah, kita ingin dicukupi semua keperluan, kita ingin diangkat derajat, tidak menjadi makhluk hina dina, kita ingin rizki. Rizki itu bukan uang saja, aneka rizki, jodoh rizki, kemudahan rizki. Kita ingin dituntun dalam berpikir, berkata, bertindak, ngambil keputusan. Dan kita ingin sehat lahir batin. Afin itu bukan hanya sehat, sehat yang bisa jadi taat. Wa'fu anni itu seperti jalan di padang pasir, dihempas angin, tapaknya hilang. Di dunia ini hilang tuh catatan dosa, di akhirat juga hilang ketika dihisab. Karena al-afu. Cobalah hadirin, segitu aja, amalkan ya, sing tenang. Kalau jamaah kita ngikut imam, tapi kalau lagi sholat sunnah sendiri, oh merdeka, benar, sing tartil, sing dapat setiap ucapan. Kan Allah tahu pikiran kita, mulut, hati, gerakan, Allah menyaksikan. Walakin Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah perhatikan hati kita lari enggak. Fatihah saja Pak, kalau dikabulkan, oh beres urusan. Ya. Udah itu doa. Doa di penghujung sholat sebelum salam, banyak doa. Sujud juga saat paling dekat dengan Allah. Hanya jangan menambah bacaan dengan bacaan bahasa Indonesia, tapi doalah dengan doa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Kalau enggak, sesudahnya saja doa ya. Tapi itu sudah dihantar dengan amalan yang powerful, yaitu sholat. Jangan kurang dari 40 rakaat sholat sehari semalam, 17 fardu. Ini nggak boleh ditambah ya. Keperluan saya meningkat tetap 17 ya. Dari wajahnya memang wajah-wajah banyak masalah ya. Kemudian 10 rawatib, qobla duhur, qobla subuh, ulangi. Ba'da qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya.
ditambah 11 tahajud. Ayo banyak masalah nggak tahajud mah konyol amat. Ini kebodohan tuh salah satunya adalah kalau kita nggak mau tahajud itu mah bodoh aja. Maaf jangan tersinggung ya. Aja nyebut bodoh. Kenapa? Saya kan tidak tahajud. Nah kalau gitu saudara ngaku ya. Kenapa? Karena itu saatnya dikabulkan doa di penghujung malam. Udah nggak repot lah. Mau ngapa-ngapain repot. Pengen anak soleh di gimana ya coba? Nyolehin diri aja susah. Minta tolong ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nolong Pak, wa yuridka bi khairin fala fadli qadi. Jadi makanya ngadu ke Allah sepertiga malam terakhir itu yang ujung bangun sholat cukup 2 rakaat aja. Kalau tahajudnya nggak kuat banyak, udah 2 rakaat istirahat sebentar doa tambahlah 2 rakaat lagi, baru sudah itu 2 rakaat dan sebelum itu 2 rakaat ya. Kenapa bukan amin? Baru tutup 3 rakaat. Saya belum sanggup ya udahlah 2 rakaat kalau gitu ya. Udah itu tambah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi tidak mesti jumlah sebetulnya. Kalau panjang sekali bacaannya, itu banyak juga yang sholatnya cuma 4 rakaat plus witir. Karena 1 rakaatnya bisa setengah jam, 1 jam. Lihat para santri di masjid di Darut Tauhid itu, para penghafal Quran, aduh 2 rakaatnya juga lama karena mau sambil murojaah. Masya Allah ya, kita yang ina atau ina dan sebagainya ya, yang tingkatannya masih PAUD. Ayo jangan terlalu ribet tentang hiruk pikuk dunia sampai ke bawah ke dalam sholat ya. Tentang pilkada sengaja oleh Allah kemarin nomor 2 agak sedikit itu ya dilebihkan ya. Semuanya Allah yang menggerakkan supaya apa ya? Supaya kita banyak doa dan banyak membantu saudara-saudara kita lainnya untuk lebih paham ya. Kalau seorang bantu satu ahokers itu untuk memahami apa yang lebih baik baginya ya, kita nggak usah marah, nggak usah jengkel, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kita nih tugasnya cuma fadzakir innama anta mudzakir. Mungkin di sini ada ahokers ya, sekarang sudah waktunya bukan Aniser tapi ya Islami ya. Begitu. Kita lebih membutuhkan pemimpin yang bisa memahami Islam, karena bagaimana mungkin akan mengajak kita beriman ke Allah kalau dia sendiri tidak beriman, benar? Bagaimana mungkin akan mengajak kita mencintai Quran kalau dia sendiri tidak beriman ke Quran? Bagaimana mungkin akan mengajak kita ibadah, dia sendiri nggak lihat ibadah, nggak ngerti ibadah kita? Bagi orang non-Islam mungkin sholat itu apa-apaan, kedebuk kayak gitu. Tawaf itu juga buat mereka tuh aneh, ini ngelilingin batu hitam. Apa yang sakral menurut kita dalam pandangan yang tidak beriman kepada apa yang kita imani mungkin menjadi sesuatu lelucon yang lucu ya. Makanya agak sulit kita bisa menikmati kemajuan iman, akhlak, karena inti dari seorang pemimpin itu bukan ngebangun jalan saja. Kalau itu mah Firaun juga pada ngebangun Namrud, tapi ngebangun keimanan. Karena pemimpin itu harus memikirkan supaya yang dipimpinnya ini selamat dunia wal akhirat, bukan hanya sekedar duniawi. Dan tidak ada bahagia dari dunia, bahagia itu dari keimanan. Tolong jangan pakai emosi ya, karena kalau emosi kata-kata kita cenderung menyakiti. Pakai sayang aja. Sebetulnya saya juga emosi di sini ya pas baca yang membuli itu ya. Tapi saya pikir kasihan dia hari-harinya hanya nunggu saya aja. Jadi saya kadang-kadang suka jahil juga sih, kalau pengen supaya mereka banyak kerjaan. Astagfirullahaladzim, saudara hadirin. Udah kerja lagi ya, belum selesai kerjaannya.
Tolong perbanyak istighfar dan manfaatkan waktu sholat sebaik-baiknya, karena tidak akan terulang kembali. Sholat duhur barusan tidak akan terulang kembali selamanya. Benar? Dilakukan tidak khusyuk kita lakukan, dilakukan khusyuk kita lakukan, mending khusyuk saja. Benar? Siapa tahu dari itu kita meninggal, maka meninggal kita mudah-mudahan terampuni dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Indahkan diri kami dengan kesabaran ya Allah. Ya Rabb, jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu ya Allah, hanya karena-Mu. Jadikan semua yang kami lakukan benar-benar jadi bekal pulang untuk bisa berjumpa dengan-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang benar-benar yakin padamu, yang patuh padamu, yang bertauhid padamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang melupakan dan mengkhianatimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, saya mohon maaf kelebihan 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.